Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Muhammad Nabil dari kelas kedua dengan NIM 3 terakhir 079. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisa struktur pada bangunan gedung 6 lantai dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 20. Nah, di video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, dari dosen saya diberikan soal seperti berikut. Nah, dalam soal ini number of stories-nya ada minimal 3 kan ya. Number of stories itu kan berapa banyak lantai. Nah, saya tadi bilang 6 lantai kayak gitu. Nah, terus number of base-nya X minimal 2. Nah, saya rencanakan untuk base-nya itu 3. Lalu number of base Y-nya itu saya rencanakan 3 juga. Terus untuk story height-nya saya memakai 3,59, by width X-nya 3,57, by width Y-nya 3,59. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke aplikasinya saja. Nah, untuk langkah awal analisa gedung 6 lantai ini, kita pertama klik new model, lalu tentukan dulu satuannya apa sudah sesuai dengan soalnya. Karena di soal tadi makanya kilogram meter, jadi kita pakai kilogram meter ya. Terus pakai 3D frames karena kita pakai 3D. Nah, number stories-nya kita tadi pakainya yang 6 lantai. Terus number of base-nya 3. Terus ini 3 juga. Untuk story height-nya 3,59. Untuk by width X 3,57. Untuk by width Y-nya 3,59. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat bagian rangka bawahnya atau pondasinya itu kan masih menggunakan tumpuan sendi ya. Nah, di sini kita ganti dulu menjadi tumpuan jepit dengan klik assign, join, terus restraint. Nah, kita klik ini jepit, terus kita apply. Nah, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita membuat materialnya, yaitu kita masuk ke define, terus klik material. Sorry, kita lihat dulu soalnya biar lebih jelas. Nah, ini soalnya, kita zoom. Nah, oke. Nah, kita lanjut masuk ke define, terus material. Nah, untuk 4000 PS ini kita modify saja, namanya kita ganti menjadi beton 25 MPa. MPa sesuai dengan ini untuk betonnya ya. Terus buat bobot beton itu sendiri yaitu 2400. Nah, buat modulus elastisitasnya kita juga ganti, tapi kan ini untuk modulusnya itu satuannya MPa ya. MPa itu sama dengan Newton per milimeter. Nah, kita klik ini, terus kita ganti menjadi ini EC sama dengan 4700 kali SQR itu sama dengan akar ya, FC nya itu 25, terus tutup kurung. Baik. Nah, hasilnya 23.500. Nah, terus buat FC nya kita ganti menjadi 25. Ini juga 25. Nah, lalu OK, klik OK. Nah, lalu kita add new material buat buat mutu baja BJTD sama BJTP nya. Pertama kita klik steel, terus ganti rebar, terus ASTM nya kita ganti user. Klik OK. Nah, di sini rebarnya kita ganti ya menjadi BJTD
BCTD 40 ya, supaya nanti mudah untuk dimasukkan ke balok atau batangnya, dimasukkan ke betonnya. Untuk weight per unit volumenya kita ganti menjadi satuannya kita ganti terlebih dahulu menjadi KN meter, soalnya di dalam tabel ketentuan itu buat berat baja itu 78,5 ya, jadi terus satuannya kilonewton per meter kubik. Nah, maka kita masukkannya ini kita ubah jadi kilonewton meter, terus kita masukkan 78,5 seperti itu. Nah, lalu buat FY FU nya juga diganti sesuai yang tertera pada soal, yaitu 400 dan 570. Ini kita ganti 400, terus ini ganti 570. Ini juga diganti 400, ini juga ganti 570 seperti itu. Nah, lalu kalau sudah kita buat FY nya kita ubah terlebih dahulu ya dalam satuan Newton per milimeter. Nah, untuk modulus elastisitanya kita ganti 200.000. Nah, buat FY nya kita ganti 400, buat FU nya ganti 570, ini 400, ini 570. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita add copy material saja biar mudah. BCTP tadi, nah ini kita ganti menjadi BCTP 24. Nah, untuk volumenya sudah sesuai. Terus buat FYFU nya kita ganti lagi menjadi 240, terus ini menjadi 390, ini 240 juga, ini 390. Oke, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita membuat dimensi pada balok. Caranya masuk ke define, terus section properties, terus frame section. Nah, pada frame section ini kita pilih add new properties, terus pilih concrete, soalnya kita beton kan. Nah, terus kita pilih rectangular, nentuin balok dan kolomnya. Nah, yang pertama kita nentuin baloknya saja. Nah, untuk dimensinya saya sudah hitung tadi dalam Excel. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi dalam Excel itu dimensinya kan untuk rumusnya itu L per 16 ya. Nah, untuk panjangnya punya saya itu 3,59 dibagi 16 sama dengan 0,223125. Nah, karena menurut saya dimensi balok dengan 0,2 meter itu terlalu kecil untuk bangunan gedung 6 lantai, maka saya ingin membulatkannya sampai 0,4 saja. Seperti itu. Nah, buat untuk B nya saya bulatkan ke 0,25 meter. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita kasih tulisan dulu, kasih nama itu balok 40 kali 60 kali 25, sorry. Nah, untuk deep itu 40 atau 0,4. Untuk width-nya itu 0,25. Nah, untuk konkretnya kita masukkan yang beam ya, soalnya kita merencanakan balok beam. Terus untuk BCTD nya yang confinement bars itu kita pakai yang ini. Nah, untuk longitudinalnya sudah benar pakai yang 40. Terus untuk selimut betonnya saya ingin memakai 0,04, ini juga 0,04. Lalu kita klik OK, terus kita cek ini sudah benar pakai beton 25 MPa, lalu kita klik OK. Setelah itu kita add copy of properties. Nah, untuk kolomnya saya ingin menggunakan
karena tadi lebar dari balok itu 0,25 ya, jadi saya ingin mengasumsikan dengan lebar 0,3 meter atau 30 cm. Ini saya namai saya ingin namai kolom 30 kali 30. Nah, lalu kita klik konkret, terus kita klik kolom karena kita merencanakan kolom. Nah, terus kita cek konverternya sudah sesuai, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu OK lagi. Nah, setelah itu kita memasukkan frame sectionnya tadi ke dalam batang-batang rangka ini ya. Buat yang kolom masukin ke kolom, yang balok tadi masukin ke balok. Nah, yang pertama kita buat yang kolom dulu kali ya. Nah, buat kolom kita blok terlebih dahulu. Caranya kita blok terlebih dahulu kolomnya. Oke. Lalu kita masukkan assign frame assign frame terus frame section, kita masukkan kolom. Oke, kolom, lalu kita apply. Oke. Nah, kita cek dulu apakah sudah masuk. Nah, ternyata di sini yang di daerah balok ini ada kolom. Nah, tadi ngebloknya salah. Nah, untuk cara mengatasi kesalahan tersebut, kita langsung aja ngeblok yang balok dengan cara seperti ini. Nah, ini otomatis yang balok terisi kolom tadi akan ikut berganti. Kita harus sabar dalam mengeblok-ngebloknya, soalnya harus teliti juga. Kalau tidak teliti nanti seperti tadi ada yang katut. Nah, lalu ini kan balok semua kan. Nah, lalu kita assign, kita masukkan frame section. Nah, lalu kita masukkan balok, terus apply, terus oke. Nah, kita cek lagi apakah tadi udah ganti. Nah, ternyata yang tadinya itu kolom sudah berganti menjadi balok. Nah, setelah itu kita masuk ke pembebanan kombinasi ya. Jadi nanti kita klik define, terus code patternnya. Nah, ini kita setting terlebih dahulu untuk beban matinya 1 udah benar, lalu kita buat yang left load atau beban hidup. Ketika kita ketik left, terus kita masukkan tipe left juga, terus add new load pattern. Terus kita juga membuat quake ya, atau beban gempa. Soalnya dalam soal kita ada yang namanya beban horizontal. Terus oke. Add new load pattern. Ini ya beban horizontalnya, yang ini beban horizontal 109 kg. Yuk lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke slot combination. Add new combo. Nah, untuk combo pertama, sorry, kita lihat soal dulu. Nah, dalam soal kan ada 3 kombinasi ya. Untuk kombinasi pertama kita masukin yang 1,2D plus 1,6L. Kita klik define load combination, terus add new combo. Nah, kita tulis dulu namanya biar mudah, 1,2D plus 1,6L. Lalu di sini
kita masukkan scale faktornya yang dead atau 1,2D tadi itu 1,2, terus add. Nah buat live nya atau L itu kita masukin 1,6 sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soal kita add. Nah lalu kita klik OK. Setelah itu kita add new combo lagi. Nah kita kasih nama 1,2D plus 0,5 L plus 1E. Nah terus kita pilih date nya itu 1,2, terus add, terus yang left itu 0,5 add, terus yang quick itu 1 add. Oke. Itu sama dengan quick gitu ya. Kita klik OK, lalu add new combo lagi. Terus kita masukkan combo yang terakhir yaitu 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah terus untuk yang dead kita masukkan 1,2 add, terus yang left kita masukkan 0,5 add, terus kita masukkan lagi yang quick yaitu min 1. sorry ini namanya salah ini. Nah kita ganti min, terus OK. Nah kalau sudah kita lanjut ke pembebanan amplop. Nah apa tuh yang dimaksud amplop itu ya, jadi kita lihat di sini di Excel saya. Nah jadi buat maksud dari amplop ini itu setiap plat itu ya, setiap plat itu kan di nah jadi di setiap plat itu pinggirnya itu ada batangnya kan atau balok. Nah baloknya itu yang ini balok. Nah dan setiap balok itu menopang beban seperti ini bentuknya, segitiga, terus ini segitiga, terus yang balok ini trapesium. Jadi kita tahu ini segitiga apa trapesium itu tergantung dari panjang dari balok itu sendiri. Apabila panjangnya itu simetris, ini 3,57, ini 3,57, nanti hasilnya apa, setiap batang itu menumpu segitiga, beban berbentuk segitiga seperti itu. Nah lanjut ke SAP nya. Nah lalu kita masukkan beban mati terlebih dahulu ke rangka ini ya, karena saya sudah menghitungnya seperti ini. Yang beban mati pada lantai itu sekian, beban mati pada atap sekian, yang beban hidupnya sekian. Nah lalu kita kerjakan dulu yang bagian atap ya, soalnya tempatnya paling atas. Jadi di beban mati atap itu ada beban 535,5 kg. Jadi kita masukkan pada atapnya. Nah biar mudah kita pakai yang sisi kanan aja ya, kita buat XY karena ini kan atap. Nah kita lihat dulu ini posisinya di mana ini. Nah ternyata di sisi kiri itu ada kan itu kotaan warna biru. Nah itu ternyata posisinya di dalam fondasi. Nah mari kita naikkan ke lantai atap. Nah kotakan birunya kan udah sampai lantai atap. Nah terus kita cek dulu ini segitiga apa yang trapesium. Kalau ciri-ciri trapesium itu pasti panjangnya lebih panjang daripada sisi lainnya gitu. Kita cek, kita klik kanan terus location. Nah ternyata ini 3,57, sedangkan sisi paling panjangnya saya itu 3,59. Maka kita masukkan yang beban segitiga terlebih dahulu ya, kita blok. Nah kita blok. Nah
tampilannya nanti kalau saya ngeblok sini, sisi kiri juga ngeblok juga yang 3D nya itu. Terus kita assign, frame load, distribute. Nah kita cek, kita pakai kan beban mati ya rencananya ya, jadi kita pakai load pattern dead. Terus buat trapezoidal loadnya kita pakai absolute distance from NI. Terus buat jarak yang pertama itu 0, maksudnya jarak pertama itu jarak paling kiri itu 0. Nah pada jarak paling kiri itu punya beban berapa? 0. Terus kita geser ke 2 pada jarak 1, maaf bentar, pada jarak ini kan segitiga kan ya bentuknya. Nah ini ke sini itu kan sama dengan tingginya, yaitu 1,785. Kita masukkan 1,785. Nah pada 1,785 ini memiliki beban berapa? Nah kita cek lagi. Nah ternyata memiliki beban 535,5. Kita cek 535,5. Nah pada jarak ujung atau yang paling kanan yaitu 3,57 itu memiliki beban 0. Nah setelah itu kita klik apply. Nah tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Nah seperti ini kan, segitiga nih kelihatan. Kalau dari atas memang nggak kelihatan. Lalu kita klik OK. Nah terus kita blok lagi yang bagian tengah ini. Kenapa diblok? Karena dalam batang ini itu menerima dua beban segitiga dari atas sama bawahnya. Kan buat bentuk gambarnya kan seperti ini kan ya, kotak gini, terus ada trapezium, terus ada segitiga kayak gini kan. Nah itu nah di batang ini tuh menopang dua segitiga gitu. Sedangkan kalau batang ini itu cuma menopang satu segitiga saja, yaitu segitiga yang ini. Jadi cuma satu kali saja. Nah, untuk yang tengah ini didobeli 2 kali. Lalu biar cepat kita klik assign, frame load, terus distribute. Nah pada distribute ini kita pilih add to existing load. Nah untuk bebannya sama seperti yang tadi gitu. Lalu kita klik apply. Nah, terus kita klik OK. Nah terus kita cek dulu apakah sudah benar. Nah ini kan sisi paling luar tempatnya, ini kan ada kotaknya kan, kelihatan kan kotakan biru di bagian 3D itu. Nah lalu kita coba lihat lagi. Nah di sini kan lebih tinggi kan. Nah lebih tinggi berarti bebannya sudah nambah 2 kali lipatnya. Terus kalau sudah, kita lanjut ke yang trapezium, itu yang ini. Kita blok lagi, kita blok, lalu kita klik assign, terus frame load, distribute. Nah kan bebannya bentuknya horizontal ya, gara-gara panjang baloknya yang X dan Y itu berbeda. Jadi pada jarak 2 ini tetap 535,5, terus jarak ini kita ubah menjadi seperti ini, 0,02. Jadi 1,785 ditambah 0,02 sama dengan 1,805. Nah ini memiliki beban berapa? Itu memiliki beban 535,5, sama seperti yang nomor 2. Nah lalu ini jarak paling ujung yaitu 3,59 ya, karena yang paling panjang. Terus kita replace, terus kita klik apply. Nah terus kita coba lihat tuh itunya dari Z. Nah ini kan, nah dilihat sekilas kan kayak segitiga kan, soalnya jarak ini ke sini itu hanya 0,02, jadi tidak terlalu kelihatan trapeziumnya. Kalau dilihat dari jauh seperti segitiga seperti itu. Nah kalau sudah, kita klik OK, terus kita beli lagi karena menopang 2 trapezium.
kita assign, terus masukkan distribute. Nah lalu kita klik add, nah terus kita apply. Oke, kita klik oke. Sudah. Untuk atap sudah clear ya, untuk atap. Untuk beban matinya, nah kita lanjut ke beban hidupnya, beban mati yang lantai 5. Nah kita turunin. Nah ini untuk yang lantai 5 kita masukin beban maaf, karena tadi kita habis ngerjain yang atap itu, yang terakhir itu beban trapesium, jadi kita lanjut aja langsung ke trapesiumnya biar tidak usah ganti jarak-jarak pembebanan tadi. Kita assign, terus join frame load, terus distribute. Nah ini kan udah sama kan buat panjangnya, jadi kita tinggal ngubah bebannya itu kita punya 624,75. nah kita masukkan 624,75. ini juga kita masukkan sama 624,75. nah lalu kalau sudah selesai kita klik apply. Nah terus kita klik OK. Setelah itu kita double lagi yang ini karena sama seperti lantai, ini nopang 2 trapesium. Kita klik assign, frame load, distribute, terus kita add ya, kita apply aja. Oke, terus kita lihat ya. Nah ini buat yang sisi paling luar, terus ini sisi yang paling dalam. Nah ini tambah tinggi kan, nah tambah tinggi. Lanjut kita ke lantai berikutnya. Lalu kita lanjut ke ini, buat ini ya, balok. Nah buat baloknya kita blok yang lantai 4 yang lantai 5. Terus kita assign, frame load, distribute. Ini kan segitiga ya, jadi ini langsung masukin 3,57. ini kita ubah jadi 0, terus kita place, terus kita apply, kita klik OK, terus kita double lagi, kita assign, terus frame load, distribute. Nah, lalu kita add, lalu kita apply. Oke. Nah, kita cek, sorry yang ini kita cek. Nah seperti ini tampilannya. Nah ini buat yang lantai 5. Nah kita lanjut ke lantai 4 ya, karena kita tadi yang pengerjaan paling terakhir itu beban yang segitiga, kita lanjut aja blok yang segitiga. Dan saya baru ingat juga biar cepat itu kita blok seperti ini ya, yang segitiga, terus kita lanjut turunin langsung. Nah ini lantai 3 kita blok juga yang beban segitiga, soalnya sama. Nah ini kita juga blok lagi. Nah ini untuk yang lantai terakhir, lantai 1 kita blok. Nah lalu kita assign, frame load, distribute. Kenapa langsung di blok seperti itu? Biar tambah cepat. Nah lalu kita replace, kita klik apply. Nah terus kita klik OK. Nah setelah itu, ini kan lantai 1 kan ya. Nah jadi kita doublein yang ini, yang tengah tadi, terus kita naikin ke atas ke lantai 2, di blok lantai 3. Maaf ini belum keblok. Nah terus naik lagi ke lantai 3, di blok lagi, terus naik lagi ke lantai 4, di blok. Sorry tadi lantai 4 juga ya, jadi lantai 3 saja, lantai 3
3, lantai 2 di blok yang tengah, terus lantai 1 kita blok, terus kita assign, frame load, distribute, terus kita klik yang add, terus kita apply, bebannya sama. Nah lalu kita cek ya yang reset, sorry yang ini reset. Nah seperti ini bebannya. Terus selanjutnya kita yang atur bagian yang ini, yang trapesium, kita blok lagi yang lantai 1, terus kita naik ke lantai 2, kita blok lagi, terus kita naik ke lantai 3, kita blok lagi. Nah udah, kita langsung assign, frame load, distribute. Nah kita ubah menjadi 1,805 seperti pada hitungan tadi ya. Ini 624,75, terus ini kita masukkan 3,59 dengan bebannya 0 ya, biar terbentuk trapesiumnya. Terus kita klik OK. Nah setelah itu kita double lagi, ini kita klik, ini kita klik, ini kita blok maksudnya, lalu kita turun ya ke lantai 2, ini kita blok, ini kita blok, ini kita blok, lalu kita turun lagi, ini kita blok, ini kita blok, ini kita blok. Setelah itu kita assign, frame load, distribute, terus kita add, apply. Oke, lalu kita cek. Nah ini untuk yang ternyata untuk lantai 4 ini belum, jadi kita pindah ke lantai 4. Ini lantai 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini kita masukin bebanannya, kita beban trapesiumnya, assign, terus frame load, distribute, terus kita apply. Oke, terus yang ini kita masukkan, sorry ini nggak usah. Nah ini kita assign, frame load, distribute, add, terus langsung apply saja. Nah lalu kita lihat apakah sudah cukup atau belum, apakah sudah terisi semua. Nah ini untuk paling luar ya, ini untuk paling dalam karena 2 trapesium kan tadi. Nah ini paling luar kecil sudah ya. Terus yang exit untuk yang segitiga ini, nah ini yang paling luar, ini yang dalam, ini dalam, ini yang luar. Udah kan. Baik, setelah itu kita pindah ke beban hidup. Nah di beban hidup ini kita atur dulu dari yang lantai ya. Nah kita atur dulu yang segitiga, yang trapesium dulu, soalnya kita terakhir kali ngerjain itu yang trapesium. Jadi kita blok ini, kita blok, terus kita assign, terus frame load, terus distribute. Nah terus add-nya ini ganti replace dulu, terus di date-nya ganti live karena beban hidup. Nah lalu kita tinggal masukin angkanya seperti pada ini. Nah untuk beban hidup atap itu 178,5, jadi 178,5, ini 178,5. lalu kita klik apply, terus kita klik OK. Nah setelah itu kita ini double lagi karena sama ya pembebanannya seperti yang beban mati tadi. Kita double, kita terus distribute, terus add, terus apply, OK. Nah, lalu kita bisa lihat ya, maaf yang ini maksudnya. Nah udah kan, udah lebih besar, yang dalam yang paling luar kecil. Terus lanjut untuk yang
beban segitiganya kita blok lagi, kita blok, terus kita assign, frame load, distribute. Terus ini kita ganti 3,57 sama. Ini kita ganti 0, terus ini ganti 0. Nah lalu live display udah ya, lalu kita apply, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita blok lagi yang ketiga, maaf yang ini kita blok lagi, terus kita assign, frame load, terus distribute, kita add ya, terus apply, terus klik OK. Nah lalu kita bisa cek ya budgetnya. Nah seperti ini budgetnya sudah. Terus lanjut ke ini kan lantai atap kan ya, terus kita turun ke lantai 5. Nah kita lantai 5 kita ngeblok yang segitiga dulu. Nah kita assign, terus frame load, distribute. Nah kita lihat tadi berapa buat beban hidup lantai, yaitu 267,75. Kita klik 267,75. Ini 267,75. Maaf, ini 0. Ini 0. Terus kita live, replace, terus apply ya. Terus kita apply. Kita klik OK. Nah setelah itu kita double lagi yang ini. Nah ini kita assign, frame load, distribute. Nah kita klik add, terus langsung apply, kita klik OK. Ini kita cek dulu ya. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah untuk yang terus untuk yang lantai 4 nya kita isi sekalian juga sampai lantai 1, biar tinggal apply saja kayak gitu. Kita blok, terus kita langsung turun lantai 3, kita turun lagi lantai 2, terus kita turun lagi ke lantai 1, terus kita assign, terus kita klik frame, terus distribute. Nah replace, terus apply, karena sama ya, sama-sama lantainya maksudnya. Kita OK. Terus kita double lagi, ini kita blok, ini kita blok, ini kita blok. Kita naik ke lantai 2, blok, kita blok, lantai 3, kita blok, kita blok. Naik ke lantai 4, kita blok, kita assign, frame load, distribute, terus add ya, lalu apply, terus OK. Terus kita cek apakah sudah benar. Nah exitnya kita cek. Nah ini lebih tinggi. Nah sudah benar. Lalu kita lanjut ke ban yang trapesium. Nah untuk ban trapesium kan yang sama dengan kita blok dulu dari lantai 4 aja ya. Dari lantai 4 kita blok dulu lantai 4. Kita turun ke lantai 3, kita turun lagi ke lantai 2, terus kita turun lagi ke lantai 1. Oh maaf, ternyata ini baru lantai satunya ya. Kita blok, terus kita assign, frame load, terus distribute, terus kita replace. Terus ini kita ganti menjadi 1,805, ini 3,59.
terus ini 267,75. setelah itu kita apply. Nah oke, itu kita blok lagi ini double, terus kita naik ke atas setelah ke lantai 2, terus naik ke atas lagi lantai 3, naik ke atas lagi lantai 4, naik ke atas lagi lantai 5, terus kita assign, frame load, distribute, terus kita add ya, add terus apply. Nah lalu kita klik OK, lalu kita cek dulu kalau udah benar. Nah kita lihat, nah ini yang sisi paling luar, terus ini sisi dalam, ini luar, udah benar. Nah lalu setelah itu kita memasukkan beban gempanya ya, beban gempa, jadi kita blok seperti ini, lalu kita assign, terus frame load, join ke force, terus kita pilih date, pattern date nya kita ganti quick, terus ini kita masukkan Y ya, soalnya ini kan sudut pandang XZ kan, X itu ke kanan, Z itu ke atas. Nah untuk tekanannya itu ngarahnya ke Y, jadi kita pilih yang Y. Itu kalau di soal itu saya beban horizontalnya 129, jadi kita ketik 129, terus kita apply. Nah kita cek dulu apakah udah benar dari 3D nya aja, kita cek. Nah ternyata kebalik, harusnya arahnya ke sana, ke arah gedungnya. Nah, jadi kita ganti min, kita oke. Oh maaf, kita Ctrl Z dulu, terus kita blok lagi ya, kita assign, download, import, terus kita masukin ini, terus apply. Oke, kita lihat videonya apakah udah sesuai. Nah ternyata udah kan, udah sesuai kan. Kok hilang lagi? Bisa kita ulang lagi. Nah udah. Nah terus kita masukkan sekali lagi, ini kita blok ya, terus kita assign, join, load force. Nah terus kita apply. Oh maaf, karena ini kan sudut pandangnya dari YZ ya, Y sama Z, jadi Z kan ke atas, Y itu ke samping. Nah untuk tekanan ini itu arahnya ke X, X itu ke depan. Nah, jadi kita masuk ke pindah ke X nya, kita ubah jadi 129. Kita apply dulu apakah udah sesuai. Nah seperti ini. Nah jadi ternyata ada sisi ini, sisi yang ini itu kehapus ya, gara-gara saya tadi pakainya replace, harusnya pakainya add, jadi kita blok lagi. Nah yang ini kita blok lagi, terus kita masukin oke dulu ya. Nah terus kita blok, kita masukin assign, download, force, terus masukin yang Y nya tadi ya, Y nya itu min 129. Nah lalu kita add,
terus kita apply. Oke, kita cek apakah udah benar. Nah, kita cek dulu. Nah, arahnya kan udah ke sana kan, udah ke gedung semua kan. Nah, ini udah benar. Alasan kenapa, nah ini tambah atas ya, kenapa kok saya pakainya pakai dua sisi ini kan, soalnya ini kan 3D terus berbentuk kotak. Terus di soal itu ada apa tulisannya itu beban horizontal di setiap lantai. Jadi namanya beban horizontal itu kan beban yang datar gitu kan ya, datar, nggak naik ke atas gitu. Jadi di sisi ini saya kasih beban 129 kg, yang sisi sini juga saya kasih 129 kg, seperti itu. Nah, kenapa kok nggak setiap sisi? Karena menurut saya kalau dipasang di setiap sisi nanti apa ya, tidak ketemu. Nah, yang namanya kayak beban gaya geser lah, kembangannya kayak gaya geser maksimalnya itu nggak ketemu. Jadi saya pakainya satu sisi saja, seperti itu untuk sisi yang 1, 2, 3, 4 sama yang ABCD. Nah, setelah itu kita save terlebih dahulu, kita save di download di dokumen aja ya, UAS Nabil udah, lalu kita save. Nah, setelah kita save, mari kita analyze. Kita lihat kita setting dulu ya analyze-nya. Kita pakai space frame, terus kita klik OK. Setelah itu kita run analyze. Nah, untuk modalnya kita do not run, lalu kita run now. Nah, kita tunggu beberapa detik ya. Nah, ini udah kelar. Belum kelar. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, kurang lebih ini akibat dari beban-beban yang ada tadi kan, kayak noketot kayak gini. Nah, kita bisa start animation juga. Nah, bentuknya empuk ya, seperti tahu. Lalu kita stop aja, lalu kita masuk ke desain, terus konkret ya. Kita bisa lihat bidang M nya dulu ya, untuk bidang D, bidang N. Nah, untuk bidang D itu seperti ini, apply. Nah, bidang D nya seperti ini. Nah, ini di pinggir di kolomnya ya yang mengalami reaksi bidang D. Nah, untuk yang momen 3 atau bidang N nya itu di sisi ini, bidang M nya itu kok baloknya yang mengalami gaya ini. Seperti ini ya. Dan kita bisa rubah juga ini kalau yang pakai kombinasi beban seperti ini. Nah, ini juga bisa dilihat lagi kombinasinya seperti itu. Lalu kita klik OK aja. Nah, lalu saya ingin lihat gaya reaksi tumbuhan. Biasanya kan kalau di mekanika rekayasa itu pasti ada rekayasa reaksi tumpuan sebelum bidang D, bidang M tersebut ya. Kita lihat dulu, kita cek join, terus apply. Nah, ini reaksi tumbuhannya, kita bisa lihat ya. Nah, reaksi tumbuhannya seperti ini. Nah, ini buat yang dead, yang left kita bisa lihat juga, kita apply. Nah, ini yang quick juga bisa dilihat. Terus buat yang satu yang kombinasi combo ini juga bisa dilihat semua. Ini rata-rata samping semua ya, kanan kiri. Nah, terus kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita ini ya, lihat kita cek dulu, kita masuk desain, kayak kita ngecek kekuatannya kayak gitu ya. Nah, di sini kita ini desain code-nya itu biasanya pakai yang ini, yang 11 ini, bukan yang 14. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke desain konkret. Nah, lalu kita cek untuk
anunya kita select desain combos dulu ya. Nah ini dimasukin semua, kita add, ini kita add. Nah, setelah itu oke. Nah lalu kita masuk lagi ke concrete frame design, terus start design. Nah kita tunggu beberapa detik ya. Nah alhamdulillah hasilnya seperti ini ya, orange alias apa ya, cukup pas gitu. Kalau merah kan apa, kalau merah itu kan sudah danger gitu kan, sudah harus diperbesar lagi strukturnya kayak gitu, kayak kolom dan salurnya kayak diperbesar. Nah ini oranye ini udah oke, tidak terlalu kecil juga, soalnya kalau biru, kalau semisal gambar apa warnanya biru itu nanti terlalu membuang-buang bahan, soalnya kebesaran lah gampangannya, terlalu aman. Jadi kita main yang presisi saja. Oke, seperti ini. Nah kita bisa apa, cek juga per batangnya ini ada apa aja. Nah ini kita klik kanan, terus nanti tampil seperti kayak ini, terus kita bisa klik summary biar lebih detail. Nah ternyata di kolom ini kita pakainya di kolom tadi itu yang kita klik itu pakainya 8 tulangan ya, tulangan utamanya itu ada 8, terus ada apa ini, terus ukurannya itu 30x30, major minor, major-nya, data beam, capacity registration. Nah alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga dalam video saya ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton. Kalau pengen komen atau subscribe silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting ikhlas saja ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.